Bab 357, Monster Pemburu Harta Karun. Orang tua itu sudah bekerja di bidang ini selama beberapa dekade. Melihat ekspresi Millie, dia langsung tahu bahwa dia sudah berhasil memancing mangsanya, jadi dia sengaja menyanjung benda di tangannya dan membuka harga. Karena kamu seumuran dengan cucuku, jadi aku akan memberimu harga yang terjangkau, yang ini akan kujual dengan harga 2 miliar. Oke, aku. Millie baru saja akan mengeluarkan kartunya lagi, tetapi langsung ditahan oleh Agam. Gadis ini ternyata agak bodoh. Kenapa terima begitu saja harga yang ditawarkan penjualnya? Meskipun ada banyak uang, tidak boleh dihamburkan seperti itu. Tadi kamu bilang harganya 1 miliar, kenapa sekarang jadi 2 miliar? Agam bertanya pada orang tua itu. Anak muda, lihatlah baik-baik. Liontin Giok ini sedikit lebih besar dari yang ada di tangan gadis itu. Jadi bisa dibilang Liontin Giok di tangannya itu adalah putranya, yang di sini adalah ibunya. Tentu saja harganya akan sedikit lebih mahal. Orang tua itu mengelus janggutnya dan menjawab dengan santai. Aku tidak akan banyak omong kosong. 20 juta saja. Kalau cuma segitu nggak bisa. Aku membelinya dengan uangku sendiri. Aku tidak akan menjualnya walaupun kau membunuhku. Ucap lelaki tua itu sambil menutupi kotak kayu di tangannya. Kalau begitu aku beli di toko lain saja. Agam langsung menarik Millie ke kios berikutnya dan dengan santai mengambil sepotong Liontin Giok. Pak, berapa harga benda ini? Penjual tua di toko kedua tadinya iri pada orang tua di sebelah karena menghasilkan banyak uang, dia tidak menyangka orang kaya ini akan datang ke kiosnya. Menarik pelajaran dari lelaki tua sebelumnya, penjual di kios kedua ini tidak berani terlalu mematok harga tinggi. Anak muda, kamu benar-benar jago sekali. Ini adalah Giok Hetian kelas tinggi. Gini saja deh, melihat pasangan muda yang saling menyayangi seperti kalian, aku pun merasa senang. Aku akan menjual ini dengan harga murah, 200 juta saja. Ketika Millie mendengar kata-kata pasangan muda, wajahnya tiba-tiba jadi merah merona. 200 juta terlalu mahal, 20 juta saja. Sambil berbicara, Agam menyerahkan kartu banknya dan berkata, jasa kartu itu kalau kamu setuju. Kalau tidak, aku akan pergi ke kios lain. Karena sudah tahu temperamen Agam dan takut calon pembelinya akan pergi, penjual itu buru-buru berkompromi. Oke, 20 juta saja. Lagi pula Liontin Giok ini cuma plastik biasa, dia belanjakan beli dengan harga sangat murah. Kalau dijual dengan harga 20 juta berarti dia sudah untung banyak. Agam menggantungi Liontin Giok di leher Millie dan tersenyum. Istriku, apa kamu menyukainya? Begitu dipanggil istri, Millie jadi makin terkesiap dan hanya bisa mengangguk. Baguslah. Agam mengambil tangan Millie yang lembut dan hendak pergi dari sana. Ketika lelaki tua tadi melihat adegan tersebut, dia langsung menjadi cemas. Agam baru saja menghabiskan 20 juta untuk membeli Liontin Giok plastik, jelas-jelas dia adalah orang kaya baru yang tidak mengerti apa-apa. Orang seperti ini sulit sekali ditemukan, jadi penjual tua itu tidak ingin membiarkannya begitu saja. Anak muda, jangan pergi. Liontin Giok milikku ini yang bagus, ayo lihat lagi. Harganya bisa ditawarkan. Pria tua itu buru-buru memanggil sampai menepuk-nepuk pahanya dengan cemas. Agam melirik dan berkata, aku sudah beli satu lagi barusan. Kenapa aku harus beli lagi? Lagi pula, Liontin Giok yang kubeli untuk istriku jauh lebih besar dan indah. Jauh lebih bagus dari punyamu. Simpan saja Giok busuk itu untuk dirimu sendiri. Hei, jangan. Harga Liontin Giok ini benar-benar tidak bisa dikurangi lagi. Kalau tidak, aku akan rugi. Akan kujual dengan harga 1 miliar untukmu. Gimana? Oke. Orang tua itu berpura-pura sedih. Aku cuma punya 200 juta, tidak bisa lebih dari itu. Kata Agam. Pria tua itu tampak ragu-ragu. Agam tidak menunggunya dan hendak pergi. Hei, jangan pergi. Ya sudah, 200 juta saja. Orang tua itu buru-buru memanggilnya lagi. Kalau Agam pergi, tidak akan ada yang mau membelinya dengan harga setinggi itu. Selain itu, dia sudah untuk besar dengan harga setinggi 200 juta. Oke, jasa kartunya. Agam menyerahkan kartu ban kepada lelaki tua itu. Berikan kotaknya juga. Kok kamu menjual barang tanpa kemasan apapun sih? Orang tua itu memberikan kotak itu kepada Agam dengan ekspresi sedih. Agam pun membawa Millie pergi dari sana. Setelah berkeliling di sudut jalan, Agam merentangkan tangannya dan menyerahkan kotak kayu itu kepada Millie. Nih, 200 juta saja sudah dapat. Millie mengambil kotak itu dengan pikiran kosong, dia masih tertegun. Liontin Giok di lehermu itu cuma plastik. Lepaskan dan buang saja. Agam tertawa. Millie terkejut dan bertanya dengan tatapan kosong. Kalau tahu itu plastik, kenapa kamu beli? Kalau tidak aku beli, bagaimana mungkin orang tua itu mau menjual Liontin Giok itu dengan harga lebih rendah?
Jangan lihat dari tampangnya yang menyedihkan, hatinya pasti sedang berbunga-bunga. Sekarang mungkin saja dia lagi mentertawakan kita yang bodoh. Dengan biaya 20 juta, jadinya menghemat lebih dari 1,5 miliar. Orang bodoh tidak mungkin bisa melakukan ini. Pandangan Millie terhadap Agam langsung berubah. Meskipun ini hanya masalah kecil, itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Agam. Andaikan Agam adalah orang biasa, dengan ilmu dan kepintaran seperti itu, dia tetap saja tidak bisa diremehkan. Millie pun berhenti memikirkan hal tersebut dan merasakan sisa kehangatan di tangannya. Dia menekan rasa malunya dan menyerahkan satu liontin giok kepada Agam. Masing-masing ambil satu. Kita bisa menggunakannya untuk berlatih kultivasi atau menggunakannya sebagai wadah untuk mengisi kekuatan ilahi yang habis. Ini akan sangat menguntungkan untuk kompetisi. Agam memegang liontin giok itu dan dengan hati-hati merasakannya, kemudian dia menangkap adanya aliran energi esensi di dalam liontin giok. Pantas saja anak ini rela membayar begitu mahal. Ternyata dia benar-benar menemukan harta karun. Namun, bagaimana anak ini tahu bahwa Kyus itu memiliki benda seperti ini? Kekuatan ilahi Agam jauh lebih kuat dari Millie. Kenapa dia tidak bisa merasakannya, sedangkan Millie bisa? Melihat tatapan Agam yang kebingungan, Millie menjelaskan sambil tersenyum. Aku memang secara alami lebih sensitif terhadap keberadaan benda langka. Aku bisa merasakan energi esensi atau kekuatan spiritual pada objek apapun, jadi aku sering datang ke tempat-tempat seperti ini untuk menemukan benda langka. Agam langsung sadar. Dia hampir saja lupa bahwa gadis ini dilahirkan dengan tubuh roh bawaan. Tidak mengherankan kalau dia memiliki kemampuan ini. Hei, kemampuanmu ini bisa membuatmu menjadi monster pemburu harta karun. Monster pemburu harta karun apa? Bukan apa-apa kok, ayo cepat cari harta karun lainnya. Agam sangat tertarik dan menarik Millie untuk pergi berbelanja. Tubuh Millie langsung membeku dan wajahnya merona lagi. Dia membiarkan Agam menariknya. Setelah berkeliling beberapa jalan, mereka tidak menemukan apapun. Agam diam-diam mengutuk pedagang barang-barang palsu di dalam hatinya karena kesal. Mereka pun menemukan sebuah pavilion kecil untuk duduk dan beristirahat. Agam memberikan kedua liontin giok tadi pada Millie. Meskipun benda itu cukup bagus, hampir tidak akan berpengaruh untuk Agam. Sementara itu, kotak kayunya langsung dibongkar oleh Agam. Benda ini terbuat dari bahan khusus. Bahan yang bisa menutup energi spiritual dan energi esensi. Benar-benar bahan terbaik untuk digunakan sebagai jimat. Agam memilih 3 papan kayu yang masih utuh dan membuatnya menjadi bentuk oval. Dia mengukir mantra jimat di atasnya. Salah satunya diberikan kepada Millie. Pakailah untuk menangkal penyakit dan roh jahat, itu akan membuatmu tetap aman. Terima kasih. Millie menerimanya sebagai hadiah. Dia tidak tahu bahwa mantra pada jimat itu diciptakan oleh Kaisar Agung kuno. Jimat itu bisa mengubah energi seseorang dan sangat kuat sekali. Selain Agam, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membuat jimat tersebut. Saat ini, tampak ada kerumunan yang berisik. Sekelompok orang berkumpul ke sebuah toko. Apa yang terjadi? Apa ada harta karun? Tidak, sepertinya itu pertengkaran. Kerumunan itu saling berdiskusi. Agam melirik dan melihat 2 sosok yang dikenalnya. Dia tersenyum pada Millie dan berkata, "Mau ke sana dan nonton pertunjukan? Ayo." Millie mengangguk. Sebenarnya dia tidak suka masalah duniawi semacam ini, tetapi entah kenapa, dia merasa sangat bahagia dan rela melakukan hal membosankan sekalipun asalkan bersama dengan Agam. Mereka berdua pun berjalan mendekati kerumunan itu. Bab 358, Pagoda Berlapis Emas. Di tengah kerumunan, mereka melihat ada sepasang suami istri sedang bertengkar sengit dengan pemilik toko. Mereka tampak sangat kesal, hampir saja mulai bertarung. Pasangan itu Cahya dan Hardi Pambudi. Toko ilegal! Ini toko ilegal! Percaya atau tidak, aku akan menyuruh menantuku untuk menutup tokomu, lalu suruh kalian berlutut dan meminta maaf padaku. Cahya berteriak sekuat tenaga, ludahnya muncrat kemana-mana. Rambutnya yang agak mekar membuatnya tampak makin garang. Hardi agak memalingkan kepalanya ke samping dan tidak berbicara. Dia tidak bisa membuat keputusan apapun baik di dalam maupun di luar rumah. Dia hanya bisa membiarkan Cahya membentak sendirian. Nyonya, pagoda berlapis emas ini membutuhkan 10 guru ahli untuk menyelesaikannya dalam setahun. Ada 9 tingkatan. Dari setiap sudut yang berbeda akan memancarkan lingkaran cahaya aneh. Pola ukiran di atasnya saja membutuhkan waktu 3 bulan untuk diselesaikan. Setiap benang emas yang melilit di tubuh pagoda ini sehalus 0,1 mm. Ini adalah harta karun kota primadona dan hanya terbatas pada pameran. Awalnya kami diletakkan di atas panggung, tapi kamu bersikeras untuk menyentuhnya meskipun ada halangan dari staf kami. Kamu merobohkan pagoda berlapis emas sampai hancur, jadi harus bertanggung jawab. Pemilik toko itu adalah seorang wanita berusia 30-an. Kulitnya cerah dan indah, tingkah lakunya sangat anggun.
Setiap lekuk tubuhnya yang indah terbungkus oleh gaun yang membuatnya tampak anggun dan menarik perhatian. Dasar jalang! Memangnya kapan kamu lihat aku menabrak pagoda itu? Aku cuma berdiri di sini saja. Sama sekali tidak maju selangkah pun ke sana. Staf kamu sendiri yang menjatuhkannya, kok malah menyalahkanku? Jangan mengancamku hanya karena aku rakyat jelata. Begitu selesai berbicara, Cahya berteriak kepada para penonton. Semuanya, lihatlah! Mereka tidak ada hati nurani. Malah mau menuduh wanita yang lemah sepertiku. Aku dituduh sembarangan. Para penonton ada yang menunjuk dan berdiskusi. Wanita itu sedikit mengernyit dan berkata dengan ekspresi dingin. Nyonya, awalnya aku tidak berniat mempermalukanmu, makanya dengan ramah aku ajak berdiskusi. Tapi kamu malah tidak menghargai. Dengarlah semuanya. Dia mengancamku. Asal kamu tahu ya, aku tidak menyentuh benda ini, tapi orang-orangmu sendiri yang melakukannya. Kalau kamu mau aku ganti rugi, itu tidak mungkin. Bunuh saja aku. Cahya menampilkan kelakuan liciknya. Dia menangis, berteriak dan membuat masalah, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Wanita itu mencibir, menunjuk ke atap dan berkata, kami punya 4 kamera definisi tinggi di toko ini, kameranya juga dapat merekam suara. Aku mau lihat bagaimana kamu bisa membela diri setelah aku berikan buktinya ke pengadilan. Wajah Cahya langsung berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa akan ada kamera di sana. Tiba-tiba, dia berteriak lagi. Jangan mengancamku dengan kamera. Walaupun aku menjatuhkannya, itu bukan salahku. Itu semua karena kualitas barangmu yang rendah, sekali jatuh langsung rusak. Apa hubungannya denganku? Aku masih berusaha sabar denganmu. Tolong jangan semena-mena. Wajah wanita itu merah karena makin kesal, napasnya pun makin cepat dan tidak beraturan. Awalnya, dia tidak ingin mempersulit pasangan ini. Dia hanya mau mereka meminta maaf, menulis surat tanggung jawab, dan memberi sedikit kompensasi. Alih-alih meminta maaf, mereka malah mengira dia mau menipu uang. Kok bisa ada orang licik seperti itu? Cahya memarahinya dengan sarkastik, lalu mengeluarkan dompetnya dan berkata dengan tidak sabar. Oke, aku tidak akan banyak omong kosong denganmu. Berapa harganya? Aku akan memberimu kompensasi. Bukankah cuma beberapa juta? Nih, aku punya uang. Jangankan jutaan, aku bahkan bisa mengeluarkan ratusan juta. Jutaan? Wanita itu tertawa. Tampaknya wanita tua yang tidak tahu malu ini sama sekali tidak pantas dikasihani. 20 miliar, ayo bayar. Kata wanita itu dengan santai. Apa? Cahya segera meledak dan berteriak. Apa? 20 miliar? Harga emas hanya 1 juta per gram. Memangnya benda ini seberat apa? Tapi kamu yang merusaknya. Kata wanita itu dengan lugas. Apanya yang rusak? Paling cuma terkelupas sedikit lapisan emasnya. Kenapa harus sampai 20 miliar? Pokoknya 2 juta saja. Terserah kamu mau atau tidak. Cahya mengeluarkan setumpuk uang kertas dan menghitungnya, lalu melemparkannya ke hadapan wanita itu dan berkata dengan menghina. Ambil saja ini 4 juta. Anggap saja 2 juta yang lebih ini, uang untuk mengasihanimu. Dengan ekspresi dingin, wanita itu melambaikan tangannya dan berkata, tangkap mereka dan bawa ke pengadilan untuk diadili. 4 penjaga keamanan bergegas untuk menahan Cahya. Melihat itu, Cahya langsung berteriak ketakutan, kemudian dia berlari ke seluruh toko itu sambil mengambil barang-barang dan menghantamkannya ke petugas keamanan. Baik vas, barang perunggu, dan benda antik lainnya semua pecah. Wanita itu jadi sangat marah sehingga dia bergegas dengan sepatu hak tingginya dan menampar wajah Cahya. Tamparan ini benar-benar kencang sekali. Kamu memukulku! Wanita murahan seperti kau berani memukulku! Cahya menutupi wajahnya dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Dia berteriak seperti wanita gila dan berkata kepada Hardy. Hei, pengecut! Kamu nggak lihat ya istrimu dipukuli? Cari seseorang untuk hancurkan toko ilegal ini. Hardy berkata dengan hati-hati. Fajar sudah pergi menemui beberapa orang penting. Bukankah lebih baik menunggunya dulu? Memangnya tidak ada orang lain selain dia? Apa putriku tidak mengenal orang penting lainnya? Panggil dia ke sini. Cahya berteriak sambil mengentakkan kakinya. Tunggu. Agam mendorong kerumunan dan berjalan keluar. Dia sebenarnya tidak peduli dengan masalah ini, malah dia senang menonton adegan barusan. Namun, begitu mendengar Cahya yang ingin memanggil Citra, dia mau tidak mau harus ikut campur. Toko barang antik kecil yang dapat menampilkan harta karun seperti itu pasti punya latar belakang yang luar biasa. Kalau Citra datang, takutnya malah akan ikut terjerumus ke masalah ini. Cahya dan Hardy berbalik dan melihat Agam, ekspresi mereka pun serempak menunjukkan ketidaksenangannya. Ternyata si pecundang, ngapain kamu di sini?
Pergi sana! Cahya mengira Agam ke sana untuk melihat mereka dipermalukan. Oleh karena itu dia langsung membentaknya. Agam tidak menghiraukannya sama sekali. Dia mendatangi wanita itu dan bertanya, "Aku adalah teman dari putri kedua orang ini. Apa ada yang bisa aku bantu?" Melihat Agam yang kelakuannya jauh lebih sopan, ekspresi wanita yang dingin jadi agak membaik dan dia berkata dengan lembut, "Aku adalah pemilik toko barang antik ini. Namaku Vero Haryanti. Aku memahami niat baikmu, tapi hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan semudah itu. Sebaiknya kamu tidak terlibat. Tidak ada baiknya untukmu." Vero cukup menyukai ketulusan yang ditunjukkan Agam dan tidak ingin melibatkannya. "Agam, dulu kami memperlakukanmu dengan baik. Memberimu makanan, minuman, dan tempat tinggal. Jadi orang harus ingat balas budi, pokoknya kamu harus selesaikan masalah ini." Cahya segera mengubah sikapnya begitu dia melihat Agam yang membelanya. Meskipun dia masih merasa bahwa Agam adalah pecundang dan sama sekali tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini, setidaknya kalau dia bisa menjerumuskan satu orang lagi, bebannya pasti akan terkurangi. Kalau ada kambing hitam, kenapa tidak dimanfaatkan? Agam sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi kelakuan Cahya yang licik. Dia mengabaikan kata-kata wanita tua itu dan berjongkok untuk mengamati pagoda berlapis emas. Tiba-tiba ada perasaan yang tidak asing mengalir di benaknya. Tidak asing? Aura ini seperti... Tampak ada sedikit kegembiraan di mata Agam. Bab 359, 600 miliar. Pagoda berlapis emas adalah benda antik yang dibuat dengan berbagai keahlian dan teknik yang unik. Sulit sekali untuk menemukan yang mirip di dunia ini. Intinya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tetap bersikeras menjadi pahlawan, kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya. Vero berusaha keras membujuk Agam untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Pagoda berlapis emas apaan? Aku rasa itu hanya tumpukan rongsokan rusak yang terbuat dari kawat baja. Walaupun kamu berikan padaku juga tidak akan kuterima, kata Cahya sambil mencibir. Vero berkata dengan ekspresi dingin. Karena kamu mengatakan hal-hal seperti itu, maka tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Antara kamu ganti rugi atau akan kulaporkan ke pengadilan? Asal kamu tahu, setelah orang dari pengadilan datang, maka masalah ini tidak sesederhana itu lagi. Gak usah berbohong terus. Jelas-jelas itu cuma kawat baja biasa, siapapun yang datang tidak ada gunanya. Cahya memalingkan wajahnya dengan ekspresi tidak peduli dan mencibir. Hal ini menyebabkan Vero menjadi sangat kesal dengan kelakuan wanita itu. Agam mendongak, kemudian menatap pasangan suami istri itu dan berkata dengan samar. Ini sutra emas. Seluruh toko tiba-tiba menjadi sunyi. Cahya sangat marah dan berkata dengan kesal. Omong kosong! Kayaknya kamu sudah menjadi lebih bodoh dari sebelumnya. Kata-kata yang keluar dari mulutmu itu omong kosong. Tidak berguna sekali. Dasar pecundang. Hardy juga berkata dengan marah. Bajingan! Kalau nggak bisa membantu mendingan diam saja. Vero tampak agak terkejut. Dia mengira Agam akan membelah pasangan itu, tetapi dia tidak menyangka Agam setulus itu. Di saat itu juga, kesannya terhadap Agam makin baik. Karena kamu sudah mengakui bahwa itu emas, apa rencanamu untuk menyelesaikannya? Vero bertanya dengan penuh minat. Agam baru saja mau berbicara, tetapi dia mendengar bunyi klik dan melihat Cahya yang sudah mengambil foto dengan ponselnya. Vero memiliki identitas khusus, jadi dia tidak ingin wajahnya terekspos di publik. Matanya segera menatap Cahya dengan ekspresi dingin dan dia berkata dengan tegas. Toko ini tidak mengizinkan foto. Tolong hapus fotonya. Hapus. Ini bukti, aku tidak akan menghapusnya. Cahya tiba-tiba tampak bersemangat. Dia menunjukkan foto itu dan berkata. Aku punya foto untuk membuktikannya. Bukan aku yang menabrakkan benda ini, tapi dia. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kalau mau minta pertanggungjawaban, cari dia saja. Jangan ganggu aku. Karena terbuat dari emas, benda itu pasti nilainya sangat tinggi. Cahya bahkan tidak rela mengeluarkan 2 juta, apalagi 22 miliar. Mendengar ucapan Cahya, semua orang yang mengerumuni toko itu pun mencemooh dirinya. Anak muda itu berbaik hati mau membantumu, tapi kamu malah begitu padanya. Kamu benar-benar jahat sekali. Kasihan sekali, padahal pemuda ini punya hati yang baik. Kamu kok bisa setega itu? Masih manusia atau bukan sih? Cahya tidak malu dengan omelan orang-orang di sekitarnya, tetapi dia malah memarahi. Aku punya foto untuk membuktikannya. Dia yang menabrak pagoda itu dan tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, dulu dia adalah menantu yang tinggalnya di rumahku, makan dan minumnya semua kami yang tanggung. Dia berutang pada keluargaku. Apa salahnya suruh dia balas budi? Apa yang salah? Vero makin kesal, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia sudah siap untuk membalas Cahya lagi, tetapi dia melihat bahwa Agam masih tidak marah. Sebaliknya,
Agam justru tersenyum dan hanya menatap dirinya. Kak, untuk ganti rugi kerusakan barang ini biayanya 20 miliar. Bagaimana kalau aku mau membelinya? Agam bertanya sambil tersenyum. Vero mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya kamu menemukan sesuatu yang menarik dari benda itu yang bahkan tidak aku ketahui. Sejujurnya, ini adalah harta karun yang besar. Agam tidak menyembunyikan niatnya. Aku ingin membelinya. Tolong sebutkan harganya. Maaf, ini tidak untuk dijual. Vero menggelengkan kepalanya. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau ada, berarti tawarannya yang tidak cukup besar. Agam menambahkan. Jadi tolong sebutkan saja harganya. Berapapun yang kamu mau, akan kubayar. Vero merenung. Kalau kamu benar-benar mau membelinya, kamu harus membayar 600 miliar. 600 miliar? Mendengar ini, Cahya tertawa melengking dan mencibir. Aduh, benar kataku, kan? Orang ini sengaja melebih-lebihkan saja. Lagi pula pecundang tidak berguna ini, makan saja susah. Mau suruh dia bayar 600 miliar? Suruh dia jual organ pun tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Agam tetap tidak menghiraukan omongan itu. Dia mengeluarkan kartu banknya dan berkata, baik, 600 miliar. Aku beli. Vero tercengang dan mengambil kartu bank dengan ragu. Mau gesek 600 miliar? Masih mau berpura-pura, ya? Ayo kita lihat dia bisa berpura-pura sampai kapan. Cahya melipat lengannya dan menunggu saat yang tepat untuk mempermalukan Agam. Vero menggesek kartu bank dan mesin pos mengeluarkan tanda terima. Para penonton di dalam dan di luar toko langsung terkesiap. Tagihan sebesar itu langsung dibayar lunas begitu saja. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini sangat kaya. Vero juga terkejut. Saat dia menyerahkan kartu bank kepada Agam, jari manis dengan sengaja melintasi telapak tangan Agam. Melihat Vero yang menggigit sudut mulutnya untuk menggodanya, Agam merasa malu. Wanita seusia ini adalah makhluk yang paling mematikan. Cahya tiba-tiba mengutuk, wajahnya penuh amarah. Dari mana kamu dapat begitu banyak uang? Apa putriku yang memberikannya padamu? Hardi berteriak. Agam, jangan keterlaluan. Kamu dan putriku sudah bercerai, tapi kamu masih berani menggunakan uangnya. Kamu laki-laki atau bukan sih? Aku tahu, kamu yang menipuku. Pasti kamu menipu putriku agar memberimu uang, kan? Kembalikan uangnya padaku. Itu uangku. Wajah Cahya sangat beringas dan dia mulai maju untuk menerkam, tetapi Vero menyuruh seseorang untuk menghentikannya. Goblok, memangnya kalian punya dana likuiditas 600 miliar? Agam menyerahkan kartu banknya dan mencibir. Ada dana 20 triliun di dalam kartu ini. Apa kamu berani mengambilnya? Mendengar 20 triliun, bola mata Cahya langsung memerah. Namun, dia malu dan tidak berani menerimanya. Dia mengetahui situasinya dengan sangat jelas. Walaupun Citra punya uang sebanyak itu, pasti sudah dia habiskan, mana mungkin diberikan pada Agam. Aku tidak akan mengeksposmu di depan begitu banyak orang. Kamu tidak tahu malu, tapi aku masih tahu malu. Tapi lain kali aku pasti akan menelusurinya sampai akhir. Cahya berkata dengan ekspresi kejam. Agam mengabaikan pasangan itu dan tersenyum pada Vero. Kak, karena aku sudah membayarnya, benda ini milikku. Apa kamu yakin tidak akan menyesalinya? Ambil saja, mana bisa aku halangi? Kata Vero. Pecundang tidak berguna. Cahya tampak mencemooh. Apa gunanya menghabiskan uang 600 miliar untuk setumpuk sutra emas yang rusak? Kepalamu isinya otak atau kotoran busuk sih? Cahya yakin bahwa uang Agam didapatkannya dari keluarga Swandi dan keluarga Baskara. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Jaya dan yang lainnya. Baru-baru ini, Agam sepertinya telah mendapatkan keberuntungan besar dan menerima dana dari beberapa keluarga. Awalnya, dia sangat kesal, tetapi sekarang dia senang lagi. Pecundang memang tidak becus sama sekali. Dengan begitu banyak uang di tangannya, dia bukannya berbisnis untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sebaliknya, dia malah menghabiskan 600 miliar untuk membeli setumpuk emas yang rusak. Untung saja putrinya sudah bercerai lebih awal, kalau tidak, cepat atau lambat dia akan kehilangan semua uangnya. Orang-orang di sekitarnya juga tidak bisa berkata-kata. Walaupun tumpukan emas itu dilelehkan dan dijual lagi dengan harga 10 kali lipat dari harga pasar, tetap saja tidak akan bisa mencapai nominal 600 miliar. Kalau menghamburkan uang seperti ini namanya bukan orang kaya, tetapi orang bodoh. Kak, bantu aku lelehkan emas ini. Kata Agam. Vero terkejut. Lelehkan? Apa kamu yakin? Pagoda berlapis emas ini sangat berharga karena pengerjaannya. Asalkan kamu mengeluarkan sedikit modal dan waktu, kamu mungkin masih bisa memperbaikinya. Kalau dilelehkan begitu saja, benda ini jadinya tidak akan begitu berharga.
Tidak masalah. Lelehkan saja. Agam melambaikan tangannya. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan kehilangan semua uangnya. Orang-orang di sekitarnya juga tidak bisa berkata-kata. Walaupun tumpukan emas itu dilelehkan dan dijual lagi dengan harga 10 kali lipat dari harga pasar, tetap saja tidak akan bisa mencapai nominal 600 miliar. Kalau menghamburkan uang seperti ini namanya bukan orang kaya, tetapi orang bodoh. Kak, bantu aku lelehkan emas ini, kata Agam. Vero terkejut. Lelehkan? Apa kamu yakin? Pagoda berlapis emas ini sangat berharga karena pengerjaannya. Asalkan kamu mengeluarkan sedikit modal dan waktu, kamu mungkin masih bisa memperbaikinya. Kalau dilelehkan begitu saja, benda ini jadinya tidak akan begitu berharga. Tidak masalah. Lelehkan saja. Agam melambaikan tangannya. Idiot. Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala. Pagoda berlapis emas ini harganya mahal karena pengerjaan dan ukirannya. Kalau dilelehkan, benda itu hanya bisa dijual sebagai emas biasa. Dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan, sama saja jadi tidak bernilai sama sekali. Mereka belum pernah melihat orang sebodoh ini.